Selamat datang di channel Misteri Dunia, tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan, nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di balik rimbunnya hutan Gombak yang tampak tenang dan tak terusir, tersembunyi sebuah taman hiburan tua yang kini menjadi momok bagi warga sekitar. Namanya Mimalen. Dahulu, tempat ini adalah simbol kemajuan dan kegembiraan, taman tema pertama di Malaysia. Tapi kini, yang tersisa hanyalah sisa bangunan yang membusuk, sunyi, dan penuh cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Didirikan pada tahun 1971, Mimalen dulu dipenuhi tawa anak-anak, wahana air yang megah, dan patung-patung dinosaurus raksasa yang menjadi daya tarik utama. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun setelah dibuka, satu persatu tragedi mulai terjadi. Ada yang tenggelam di kolam, ada yang menghilang, dan ada pula yang meninggal dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara logika. Warga sekitar percaya bahwa tanah tempat Mimalen dibangun bukanlah tanah biasa, katanya. Itu adalah tanah keras, tempat yang tak seharusnya diganggu, tempat yang menyimpan sejarah kelam jauh sebelum taman itu ada. Dan ketika Mimalen akhirnya ditutup untuk selamanya, setelah serangkaian kejadian aneh, tempat itu tidak benar-benar mati, ia hanya tidur, menunggu siapa saja yang cukup berani atau cukup bodoh untuk datang kembali. Sejarah Mimalen. Tersembunyi di antara pepohonan lebat hutan Gombak, berdiri sebuah taman hiburan yang pernah menjadi kebanggaan bangsa, namun kini hanya menyisakan puing dan bisikan. Mimalen, sebuah nama yang dulu identik dengan tawa, kini berubah menjadi simbol ketakutan dan misteri. Pada tahun 1971, di saat dunia hiburan di Malaysia masih sangat terbatas, muncul gagasan ambisius dari sekelompok pengusaha lokal. Mereka ingin membangun taman tema pertama di negara ini. Tempat yang tak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan mengagumkan. Dan dari ide itulah lahirlah Malaysia in Miniaturland, atau yang lebih dikenal dengan nama Mimale. Mimalen dibangun di sebuah kawasan berhutan lebat di Ulu Gombak, Selangor. Luasnya mencapai lebih dari 300 hektar. Tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan untuk membangunnya di lokasi terpencil seperti ini. Jalan menuju ke sana berliku, terjal, dan cukup berbahaya di masa itu. Namun para penggagasnya bersikeras. Mereka bilang, lokasi ini adalah bagian dari konsep besar, taman hiburan yang berpadu dengan alam, sebuah tempat yang membawa pengunjung keluar dari hiruk-pikuk kota, masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Dengan konsep bertemakan miniatur negara dan sejarah alam purba, Mimalen menyuguhkan berbagai wahana yang luar biasa pada zamannya. Di antaranya adalah patung-patung dinosaurus raksasa yang menjadi daya tarik utama. Setiap patung dibangun dengan detail, menjulang tinggi di tengah taman rimba. Seolah-olah makhluk purba itu hidup kembali di tanah Malaysia. Tak hanya itu, Mimalen juga memiliki kolam air yang sangat besar, lengkap dengan seluncuran berkelap dan danau buatan. Ada pula area berkemah, rumah hantu, dan taman miniatur yang menggambarkan berbagai tempat ikonik di Malaysia. Tak heran, pada era tahun 1980-an, Mimalen menjadi destinasi liburan utama bagi keluarga dari seluruh penjuru negeri. Namun kesuksesan itu tidak bertahan lama. Di balik gemerlap wahana dan tawa pengunjung, Mimalen menyimpan rahasia yang gelap. Banyak pekerja yang enggan lembur setelah matahari terbenam. Mereka mengaku melihat bayangan melintas di antara pepohonan, mendengar suara-suara aneh dari dalam patung dinosaurus, dan merasa diawasi saat bekerja sendirian. Ada satu pertanyaan besar yang hingga kini belum benar-benar terjawab. Mengapa Mimalen dibangun di tengah hutan
yang katanya keras. Beberapa tetua kampung sekitar mengaku bahwa tanah itu dulunya adalah kawasan larangan, tempat orang melakukan ritual pemujaan. Bahkan, sebelum pembangunan dimulai, sejumlah kejadian aneh sempat terjadi, alat berat yang tiba-tiba rusak, pekerja jatuh sakit tanpa sebab, dan suara jeritan yang muncul dari dalam hutan di malam hari. Namun semua itu ditutup rapat oleh pengelola, mereka fokus membangun impian, mengabaikan peringatan, dan seperti yang sering terjadi, kesombongan manusia terhadap alam dan yang tak terlihat, hampir selalu dibayar mahal. Puncak kehancuran Mimalan dimulai pada suatu hari di tahun 1993, seorang wisatawan asing yang sedang bermain di kolam air tergelincir dan mengalami cedera parah di bagian kepala. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Insiden ini menjadi pukulan berat bagi reputasi Mimalan. Orang mulai bertanya, apakah tempat ini benar-benar aman? Tak lama setelah itu, longsor besar menghantam sebagian kawasan taman. Jalur air alami dari bukit di sekitarnya tak mampu lagi menahan beban karena curah hujan ekstrim. Infrastruktur rusak parah, tapi anehnya, banyak yang percaya bahwa longsor itu bukan murni karena hujan, melainkan karena sesuatu yang ingin keluar dari perut tanah. Mimalan akhirnya ditutup secara permanen pada tahun 1994. Sejak itu, tempat ini berubah menjadi kota hantu, ditinggalkan, membusuk bersama kenangan, namun tidak pernah benar-benar sepi. Dari waktu ke waktu, selalu ada yang datang. Dan tidak semua dari mereka kembali dengan selamat. Inilah awal dari misteri Mimalan. Dan kisah kita baru saja dimulai. Insiden kematian dan kutukan Mimalan. Jika di segmen sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana Mimalan dibangun dari ambisi dan impian besar, maka kini kita akan masuk ke babak kelamnya, sebuah titik balik yang perlahan meruntuhkan segalanya, bukan hanya bangunan, tapi juga kepercayaan publik. Semuanya berawal dari kematian. Pada tahun 1993, seorang wisatawan asing, pria dewasa asal Singapura, sedang menikmati liburannya di Mimalan. Ia bermain di area kolam besar yang menjadi salah satu wahana utama taman ini. Saat itu, pengawasan lifeguard tidak ketat dan alat keselamatan sangat minim. Tiba-tiba, ia tergelincir dari seluncuran air yang licin karena jamur dan kepalanya terbentur keras di tepi beton. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Namun beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Kabar kematian ini menyebar cepat dan menjadi bahan pemberitaan utama di media lokal dan luar negeri. Di judul-judul berita kala itu, menyorot lemahnya sistem keamanan dan buruknya pemeliharaan fasilitas Mimalan. Reaksi masyarakat pun beragam. Banyak keluarga yang mulai membatalkan rencana kunjungan mereka ke Mimalan. Tiket anjlok, anak-anak takut, warga sekitar bahkan mulai memperingatkan agar pengunjung tidak main-main di tanah itu, karena bagi mereka, kematian itu bukan kecelakaan biasa. Muncullah teori-teori menyeramkan. Ada yang mengatakan bahwa tanah Mimalan sebenarnya adalah bekas pemakaman lama dari zaman kolonial. Yang lain bilang, tempat itu dulu sering digunakan sebagai lokasi pemujaan dan ritual ilmu hitam, bahkan sebelum Mimalan dibangun. Beberapa warga lama bersaksi bahwa mereka sering mendengar suara gendang, nyanyian aneh, dan melihat cahaya api dari tengah hutan saat tengah malam. Sebelum taman itu dibina, banyak kali saya nampak orang berjubah hitam buat sesuatu tengah malam. Ada api besar, ada bunyi macam orang menangis. Tapi semua orang takut nak kacau. Tanah situ bukan tanah biasa. Kisah lainnya datang dari pekerja konstruksi Mimalan. Beberapa catatan menyebutkan bahwa saat awal pembangunan, ada 2 pekerja yang menghilang secara misterius. Mereka terakhir terlihat memasuki kawasan lembah tempat patung dinosaurus akan dibangun. Setelah itu, tidak pernah kembali.
Pihak pengelola menganggap mereka kabur, tapi keluarga korban percaya mereka tidak pernah keluar dari hutan itu. Ada pula kisah seorang pengawas proyek yang tiba-tiba jatuh sakit parah, tubuhnya gemetar, tak bisa berbicara, dan terus menunjuk ke arah bukit. 2 hari kemudian, ia meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Sampai sekarang, kisah ini tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen, tapi warga masih mengingatnya. Inilah yang disebut oleh warga sebagai tanah tidak berkat, sebuah istilah untuk menggambarkan lokasi yang tidak direstui oleh alam atau roh penunggu. Bahkan dukun-dukun tua di sekitar Gombak menyarankan agar tidak membangun apapun di atas tanah itu, tapi suara mereka tak pernah didengar. Setelah kejadian kematian itu, satu persatu wahana mulai rusak. Mesin-mesin mendadak mati sendiri, patung dinosaurus retak, bahkan roboh tanpa sebab. Pengunjung melaporkan mendengar suara anak kecil menangis di tengah malam, padahal taman sudah tutup. Seorang petugas kebersihan pernah ditemukan pingsan, katanya melihat sosok tinggi besar berdiri di tengah kolam. Kematian wisatawan itu seolah membuka pintu yang selama ini tertutup. Sejak saat itu, Mimalan bukan lagi tempat hiburan, ia menjadi ruang antara. Tempat yang dihuni oleh kenangan, dendam, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mimalen telah kehilangan nyawanya, tapi sesuatu tetap tinggal di sana, menunggu dan mengawasi. Penutupan Mimalen dan teori konspirasi. Setelah serangkaian insiden yang mengguncang, tahun 1994 menjadi titik puncak dari kehancuran Mimalen, tapi apakah benar kehancurannya semata karena bencana alam, atau ada kekuatan lain yang menginginkannya lenyap? Bulan Mei tahun 1994, hujan deras mengguyur kawasan Gomba. Selama hampir 1 minggu penuh, tanah di lereng bukit menjadi gembur dan tidak stabil, dan pada suatu malam, suara gemuruh memecah kesunyian. Sebuah longsor besar melanda sebagian area taman, menghancurkan sebagian wahana utama, dan menyebabkan tanah retak di berbagai titik. Tak ada korban jiwa saat itu, tapi kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Pemerintah pun turun tangan. Atas nama keselamatan publik, mereka mengeluarkan perintah resmi, Mimalen ditutup untuk selamanya. Namun, tidak semua orang percaya bahwa penutupan ini semata karena alasan keselamatan, karena jika kita gali lebih dalam, justru banyak kisah di balik layar yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa mantan staf internal Mimalen menyebutkan adanya gangguan yang semakin sering terjadi setelah tahun 1993, wahana yang menyala sendiri, patung bergerak, suara anak-anak bermain. Padahal tempat itu sudah kosong. Beberapa pengunjung terakhir bahkan dilaporkan kerasukan saat berada di kawasan Taman Rimba. Muncul pula teori konspirasi bahwa proyek Mimalen menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar taman hiburan. Beberapa percaya bahwa tanah di situ menyimpan benda-benda ritual kuno yang sengaja dikunci oleh para leluhur, dan pembangunan Mimalen telah mengganggu keseimbangan itu. Ada desas-desus bahwa sebelum taman ini dibangun, ada pihak tertentu yang menanamkan benda-benda pemujaan di bawah fondasi wahana utama. Tujuannya tidak pernah jelas, tapi banyak yang menduga ini adalah upaya untuk membungkam atau mengendalikan energi dari tempat itu. Saya pernah lihat kotak hitam digali masuk sebelum mereka pasang besi-besi itu. Orang-orang pakai baju serba putih, tak bercakap, mata mereka merah. Hal ini diperkuat dengan laporan dari pekerja kontraktor tahun 1992 yang mengaku melihat ruang bawah tanah tersembunyi di balik Taman Rimba. Saat mereka ingin memperbaiki saluran air, mereka menemukan ruang sempit yang dipenuhi simbol aneh dan bau dupa sangat kuat. Tapi anehnya, ruang itu kemudian disemen keesokan harinya tanpa penjelasan. Teori lain yang tak kalah mencengangkan datang dari peneliti paranormal Malaysia yang menyebut bahwa Mimalen berdiri tepat di atas garis ley line, semacam jalur energi spiritual dunia.
Tempat seperti ini sangat sensitif. Jika diganggu, bisa membuka celah ke dimensi lain. Mereka yang percaya teori ini mengatakan bahwa penutupan Mimalan adalah bentuk karantina gaib. Bukan hanya agar orang tidak masuk, tapi agar sesuatu di dalam tidak keluar. Hingga kini, tak pernah ada pernyataan resmi tentang apakah benar longsor itu satu-satunya penyebab. Yang pasti, Mimalan ditutup dan dibiarkan membusuk, seperti luka lama yang sengaja tidak pernah disembuhkan. Tapi dalam setiap keheningan, selalu ada sesuatu yang masih mendengarkan. Apakah Mimalan hanyalah korban dari keserakahan manusia? Atau tempat itu sejak awal memang tidak menginginkan kehadiran kita? Suara-suara dari dalam dan kesaksian para pemburu hantu. Setelah Mimalan resmi ditutup, kawasan ini berubah menjadi tempat sunyi yang terlupakan. Namun, tidak semua orang menghindarinya. Ada sekelompok orang justru tertarik untuk masuk. Bukan untuk bermain, tetapi untuk memburu sesuatu yang tak terlihat. Mereka, para pemburu hantu. Pada tahun 2007, sebuah tim pemburu hantu lokal yang tergabung dalam komunitas bernama Gelap Malam memutuskan untuk menjelajah ke dalam Mimalan. Tujuan mereka, mencari bukti aktivitas paranormal. Mereka masuk tepat pukul 11 malam. Membawa kamera, alat perekam suara, dan perangkat sensor suhu, tapi yang mereka dapatkan jauh dari ekspektasi. Baru 15 menit menjelajah, salah satu kamera utama mereka tiba-tiba mati. Baterai yang sebelumnya penuh langsung habis seketika. Bahkan power bank mereka tidak berfungsi dan alat GPS tak mampu menunjukkan lokasi, seolah-olah mereka tak terdaftar di peta dunia. Namun bukan itu yang paling menyeramkan. Saat mereka sampai di dekat kolam renang lama, mereka mendengar suara tawa anak-anak riang, berlarian, padahal seluruh taman sudah lama kosong, tidak ada listrik, tidak ada kehidupan. Tapi tawa itu jelas terdengar. Mereka mencoba tetap tenang, tapi salah satu anggota tim, seorang wanita bernama Salina, mendadak muntah-muntah dan menangis. Ia mengaku melihat sesosok bayangan besar berdiri tepat di depan patung dinosaurus, yang kini penuh lumut dan hampir roboh. Sosok itu tinggi, lebih dari 2 meter, tidak memiliki wajah, dan hanya diam memandangi mereka. Salah satu medium spiritual yang ikut dalam ekspedisi malam itu juga memberikan kesaksian. Ia berkata, tempat ini bukan sekadar angker seperti rumah tua biasa, tapi ditinggali. Ada entitas yang menetap di sini, bukan sekadar arwah, tapi semacam penjaga atau penunggu. Spiritual itu mengatakan, bukan semua roh boleh terusir. Ada yang duduk sini bukan sebab dia terperangkap, tapi sebab dia nak kawal kawasan nih. Dia marah kalau ada yang Cuba ganggu. Tim Gelap Malam tidak pernah kembali lagi ke sana. Bahkan salah satu dari mereka, yang bernama Rahim, dilaporkan mengalami gangguan mental. Setelah kunjungan itu, ia mengurung diri dan terus menggambar satu pola aneh, lingkaran dengan mata di tengahnya. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Dia masih lihat saya." Sejak saat itu, Mimalan menjadi lokasi terlarang bagi para pemburu hantu. Banyak komunitas yang ingin mencoba masuk. Namun urung setelah mendengar cerita dari Gelap Malam, mereka percaya tempat ini memiliki energi aktif, sebuah istilah untuk menyebut tempat yang bisa menyerang balik siapapun yang masuk. Tawa anak-anak, sosok hitam, kamera yang mati, GPS yang lumpuh. Semua itu bukan sekadar fenomena, tapi peringatan. Mimalan bukan tempat kosong, ia adalah ruang yang masih hidup. Patung dinosaurus yang bergerak. Saat kita berbicara tentang taman hiburan, yang terlintas biasanya adalah tawa anak-anak, musik ceria,
dan wahana penuh warna. Tapi apa jadinya jika simbol kegembiraan itu justru menjadi penjara bagi sesuatu yang tidak terlihat? Warga sekitar Gombak sudah lama memperhatikan hal ganjil dari patung-patung ini, terutama patung dinosaurus yang dulu menjadi ikon Mimaland. Ada yang bersumpah melihat kepala patung itu sedikit berputar saat malam. Ada pula yang mendengar suara berat, seperti raungan, berasal dari arah patung, padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan beberapa mantan pekerja pemeliharaan mengaku merasakan ada aura dari patung tersebut. Salah satu dari mereka, yang kini memilih tinggal jauh dari kawasan itu, mengaku pernah melihat bayangan besar berdiri di belakang patung, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Teori menyeramkan pun bermunculan. Salah satunya menyebut bahwa patung-patung dinosaurus itu bukan sekadar dekorasi, tapi sebenarnya adalah penjara roh, medium untuk mengikat entitas-entitas yang dulu mengganggu proses pembangunan taman ini. Paranormal lokal pernah mengatakan, Saya pernah coba berkomunikasi dengan salah satu patung tuh. Waktu saya letak tangan, ada rasa seperti ditarik dari dalam. Mereka tak suka diganggu. Dan yang paling kuat, katanya tinggal dalam patung T-Rex. menurut kepercayaan lama, roh yang sangat kuat dan tidak bisa diusir, hanya bisa dikunci dalam wadah fisik. Dan patung adalah salah satu media paling tua dan dipercaya untuk menampung entitas. Urban legend lainnya menyebut bahwa setiap patung dinosaurus di Mimaland memiliki penjaganya, entitas gaib yang bukan hanya menjaga, tapi juga mengawasi. Beberapa paranormal bahkan mengklaim bahwa jika kamu menatap patung-patung itu terlalu lama, kamu bisa mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Sekelompok pemburu hantu menyorot kamera ke arah patung. Tiba-tiba suara raungan berat terdengar, tidak berasal dari satupun alat perekam mereka. Suara raungan itu sempat direkam dan dianalisis oleh pakar audio, tidak cocok dengan suara hewan manapun di Malaysia, tidak juga cocok dengan suara mesin atau alat suara itu. Entah dari mana asalnya. Apakah ini hanya paranoia warga, ilusi akibat gelap dan kesunyian, atau apakah memang ada kekuatan lain yang kini bersemayam di balik cangkang beton patung-patung itu? Dan sampai hari ini, patung-patung itu masih berdiri, diam, menunggu, dan mungkin memperhatikan kamu. Eksperimen rahasia di bawah tanah. Adakah sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah tanah Mimaland? Beberapa orang percaya proyek ini tidak hanya tentang hiburan, tapi juga tentang eksperimen gelap yang dilakukan pada masa lalu. Apa yang sebenarnya ada di bawah tanah itu? Beberapa teori mengklaim bahwa di bawah Mimaland ada struktur tersembunyi yang sangat luas yang bahkan tidak terdaftar dalam dokumen resmi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa bangunan-bangunan ini sengaja ditutupi agar tidak ditemukan. Pekerja yang terlibat dalam pembangunan Mimaland tahun 80-an melaporkan adanya suara mesin yang aneh dari bawah tanah, terutama pada malam hari. Mereka mengatakan bahwa suara itu terasa semakin keras dan misterius, seakan-akan ada sesuatu yang beroperasi jauh di dalam tanah. Mantan pekerja Mimaland pernah mengatakan, Saya dulu kerja dekat sana, tapi waktu ada yang coba masuk ke area bawah tanah, orang semua dilarang keras. Bos bilang jangan tanya. Bila kami hampir buka pintu, suara mesin dari bawah makin kuat. Itu bukan suara biasa. apakah suara itu berasal dari mesin yang digunakan untuk eksperimen gelap? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di sana? Sejumlah saksi mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat bangunan bawah tanah yang sangat tertutup, dipenuhi simbol-simbol aneh, dan anehnya, setelah mereka mencoba mengaksesnya, pintu-pintu tersebut langsung disegel dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mantan pengawas di sana pernah bilang, Ada area yang kami tak boleh masuk. Pintu-pintu itu terkunci dengan kode yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang.
Saya pernah dengar dari seorang teman bahwa di bawah sana ada mesin besar yang dipakai untuk eksperimen, tapi saya tak pernah bisa memastikan apa itu. Jadi, apa sebenarnya yang disembunyikan di bawah tanah Mimalen? Beberapa orang percaya bahwa tempat ini dibangun di atas area yang digunakan untuk eksperimen gelap, bahkan mungkin eksperimen yang melibatkan teknologi terlarang atau praktik ilmu hitam. Dan ada teori lain yang lebih mencengangkan. Mimalen dibangun tepat di atas Ley Lane, jalur energi spiritual dunia yang sangat sensitif. Ada yang berpendapat, jika tempat ini diganggu, bisa membuka celah ke dunia lain yang sangat gelap. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa Mimalen adalah karantina gaib, sebuah tempat yang dibangun untuk menutup sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya. Hingga saat ini, tidak ada yang pernah bisa mengakses area bawah tanah itu lagi. Mungkin hanya mereka yang berani atau terjebak, yang tahu apa yang ada di dalam. Mungkin Mimalen bukan hanya sebuah taman hiburan, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tersembunyi di bawahnya, dan rahasia itu mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk kita ungkap. Kembalinya Mimalen dan kutukan yang belum usai. Mimalen, sebuah tempat yang pernah menjadi lambang kegembiraan, kini menjadi tempat yang ditinggalkan dan terlupakan. Namun, di balik bayang-bayangnya, ada rencana yang mengguncang. Mimalen akan dibangun kembali. Tapi, apakah itu kebangkitan baru, ataukah kutukan yang belum selesai? Pada tahun-tahun terakhir, pengembang mulai merencanakan untuk membuka kembali kawasan Mimalen. Mereka ingin membangunnya menjadi kawasan wisata yang lebih besar, lebih modern. Tapi, seperti yang kita tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanah kosong di sana. Meski rencana itu berani dijalankan, tak semua pihak setuju. Banyak warga sekitar yang menolak keras proyek tersebut dengan alasan yang sangat kuat, takut akan penghuni lama yang mungkin masih tinggal di sana. Tentu saja, beberapa penduduk yang lebih tua mengingatkan akan sejarah kelam Mimalen. Mereka yakin bahwa tanah di sana tidak akan pernah benar-benar bebas dari kekuatan yang menguasainya. Penolakan terhadap proyek pembangunan ini semakin menguat ketika ritual-ritual pembersihan dilakukan. Namun tidak ada yang berhasil. Ritual-ritual pembersihan dilakukan oleh beberapa kelompok spiritual, berusaha untuk mengusir entitas yang diyakini tinggal di dalam kawasan itu. Namun, hasilnya selalu gagal. Beberapa mengatakan, bukannya mengurangi pengaruh gaib, ritual-ritual itu malah memperburuk keadaan. Beberapa saksi bahkan melaporkan adanya penampakan atau suara-suara aneh setelah ritual tersebut. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah peristiwa-peristiwa aneh yang kembali terjadi. Pendaki yang mencoba mendekati Mimalen hilang tanpa jejak. Suara jeritan yang tak terjelaskan terdengar pada malam hari, mengganggu ketenangan tempat yang seharusnya sepi. Setelah salah satu pendaki yang hilang ditemukan, mereka yang ikut serta dalam pencarian melaporkan bahwa di malam hari, mereka mendengar jeritan tajam yang terdengar seperti suara manusia, namun berasal dari dalam hutan yang tidak ada jalan masuk. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menginginkan Mimalen tetap dalam kegelapan? Kutukan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin ada yang percaya bahwa Mimalen adalah sekadar tempat hiburan yang dulu populer, tapi tidak bagi mereka yang tahu kegelapan yang tersimpan di sana. Mimalen bukan hanya sebuah taman, tapi sebuah simbol dari kutukan yang masih mengintai. Apakah Mimalen hanya sebuah kisah masa lalu yang terlupakan, ataukah ia adalah sebuah kutukan yang belum selesai, menunggu untuk kembali? Penutup. Setelah menyusuri kisah kelam Mimalen, kita telah menyaksikan sisi kelam dari sebuah tempat yang dulunya penuh dengan tawa dan kegembiraan, dari longsoran yang menghancurkan sebagian besar wahana, hingga suara-suara yang tak terjelaskan. Semuanya hanya mempertegas satu hal, Mimalen bukanlah tempat yang bisa dilupakan begitu saja. Namun, meski telah ditutup dan terlupakan oleh banyak orang,
Mimalen tetap menyimpan energi yang tak terungkap, energi yang, meski tak terlihat oleh mata, terasa di setiap sudutnya. Para pendaki, pemburu hantu, dan mereka yang penasaran, semua pernah mencoba untuk mengungkap misteri yang ada. Namun tak banyak yang berhasil keluar dengan utuh. Apakah Mimalen hanyalah sebuah tempat hiburan yang hancur akibat bencana alam dan ketidakhati-hatian manusia? Ataukah ia adalah tempat yang menyimpan rahasia yang lebih gelap, yang tak seharusnya diganggu? Beberapa orang percaya bahwa Mimalen adalah tempat yang memang tidak pernah berniat untuk dilupakan, sebuah kutukan yang belum selesai. Mungkin karena sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah, atau karena energi yang tidak bisa diatur oleh manusia. Mungkin kita tidak pernah akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Tapi satu hal yang pasti, Mimalen adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa diabaikan, tempat yang mengajarkan kita tentang bahaya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Dan betapa kelamnya sisi lain dunia yang tak tampak oleh mata kita. Dan sekarang, kita tinggalkan Mimalen dengan sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawab. Apakah kutukan itu masih ada di sana? Atau apakah kita hanya menyentuh sebagian kecil dari cerita yang lebih besar, yang akan terus hidup di dalam bayang-bayang? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Mimalen mungkin akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, tapi kita semua tahu satu hal, kadang ada tempat yang tidak ingin kita temui. Dan kisah yang tidak ingin kita dengar. Sampai jumpa di kisah-kisah misterius lainnya.